Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Bikin nastar kinclong super kilat guys. Kilat karena dipolesnya itu tidak dengan menggunakan kuah seperti ini, melainkan disiram dengan cara seperti ini, sehingga lebih praktis dan irit waktu ya. Pastinya cocok banget untuk isian toples lebaran ataupun untuk ide usaha. Oke, bahan dan cara membuat. Pertama, di dalam baskom masukkan 400 gram butter margarin. Untuk mereknya itu bisa menggunakan ini ataupun ini, sesuai selera ya. Oke, masukkan. Lalu ada 3 butir kuning telur. Dan agar tekstur nastarnya itu lumer maksimal juga tidak rawan retak, maka tambahkan 1 butir kuning telur rebus seperti ini. Kemudian agar tidak amis, masukkan 1 sendok teh pasta vanila atau bisa diganti dengan setengah sendok teh vanili bubuk sesuai selera. Kemudian 75 gram atau sekitar 5 sendok makan gula halus. Aduk rata hingga gula larut ya guys. Kemudian tambahkan 30 gram atau sekitar 3 sendok makan susu bubuk. Dan agar nastar kokoh juga tidak rawan melebar gitu, maka tambahkan 70 gram tepung maizena atau bisa diganti dengan tepung mocha sesuai selera. Lalu 550 gram tepung terigu protein rendah. Untuk mereknya itu bisa menggunakan lencana merah ataupun kunci biru sesuai selera ya. Oke, aduk dengan menggunakan tangan bersih asal sampai tercampur rata. Nah, ini dia guys hasilnya. Sisihkan. Selanjutnya, siapkan secukupnya selai nanas dengan berat sekitar 400 gram. Agar mudah diisikan, takar selai nanas dengan menggunakan sendok takar kapasitas setengah sendok teh seperti ini. Kemudian bulatkan. Jadi deh, lakukan sisanya hingga habis. Dan selanjutnya waktunya dibentuk guys. Ambil adonan nastar agar besarnya itu sama rata. Cetak dengan menggunakan sendok takar kapasitas setengah sendok makan seperti ini ya. Untuk beratnya ini sekitar 10 gram. Kemudian bulatkan dan pipihkan. Lalu tambahkan selai nanas yang sudah dibulatkan tadi. Tutup dan bulatkan kembali seperti ini. Jadi deh, jangan lupa susun di atas loyang yang sudah dioles sedikit margarin dan dialas baking paper seperti ini. Selain dibentuk bulat, jika suka kita juga bisa mencetak adonan dengan menggunakan cetakan bentuk kerang seperti ini. Dan untuk caranya itu seperti ini. Jadi setelah adonan diisi dan ditutup rapat, maka segera masukkan ke dalam cetakan seperti ini. Lalu ambil seperti ini. Rapikan. Jadi deh. Lakukan sisanya hingga habis. By the way, satu resep ini jika dicetak dengan berat total sekitar 14 gram, ternyata bisa menghasilkan sekitar 113 buah nastar. Oke, selanjutnya waktunya dipanggang. Jika dipanggang dengan menggunakan oven tangkring, maka panaskan oven tangkring sekitar 10 menit. Setelah oven panas, panggang di suhu 160 derajat Celcius atau dengan menggunakan api sedang atau kecil selama 30 menit. Setelah 30 menit, kecilkan api kompor. Panggang hingga nastar matang tanak sekitar 30 sampai dengan 40 menit ya. Jadi karena ukuran nastarnya ini lumayan jumbo, maka untuk durasi memanggangnya itu dibuat lebih lama ya. Dengan begitu hasil nastarnya itu juga bisa matang luar dalam dan awet enak hingga 6 bulan guys. Catat. Oke, setelah matang segera angkat. Nah, ini dia guys hasilnya. Untuk yang bentuk kerang itu juga dipanggang dengan cara yang sama. Dan jika menggunakan oven listrik,
maka panaskan oven sekitar 10 menit. Setelah oven panas, jika menggunakan oven Mito Fantasi seperti ini, panggang dengan menggunakan api bawah di suhu 125 derajat Celcius selama 10 menit. Setelah 10 menit, segera pindah ke api atas bawah dan panggang selama 7 menit di suhu 100 derajat Celcius. Setelah matang, segera angkat. Nah, jika nastar sudah selesai dipanggang, maka selanjutnya waktunya dipoles. Oke, berikutnya kita bikin bahan polesannya dulu ya guys. Yaitu ada 4 kuning telur, 2 sendok makan minyak goreng, kemudian ada susu UHT. Jadi ini adalah susu UHT yang ditambahkan secukupnya pewarna kuning tua seperti ini. Aduk rata. Nah, ini dia guys. Selanjutnya tambahkan susu UHT yang sudah diwarnai cukup sebanyak 2 sendok makan. Seperti ini. Aduk rata. Kemudian saring seperti ini. Nah, sekarang polesan kuning telur siap digunakan. Oke, tata nastar di dalam loyang berlubang seperti ini. Kemudian jangan lupa alasi bagian bawahnya agar adonan kuning telurnya itu tidak rawan tumpah kemana-mana ya. Selanjutnya oles dengan cara disiram seperti ini. Tuh, praktis banget kan ya? Jika disiram begini maka tidak sampai 1 menit juga sebenarnya sudah beres ya. Yang bikin agak lama itu jika adonan telur sudah habis begini, kita harus segera menuangkan kembali sisanya dengan cara disaring seperti ini. Lalu siramkan kembali dengan cara yang sama seperti tadi. Tuh, jadi deh. Cuma jika dirasa masih kurang medok gitu, jika suka maka kita bisa menyiram ulang 1 atau 2 kali lagi sesuai selera. Dan jika ada yang berdempetan, pisahkan pelan-pelan dengan menggunakan tusuk gigi seperti ini. Masya Allah, seperti ini guys hasilnya. Beneran deh, selain mempersingkat waktu, jika disiram begini maka hasilnya itu lebih rata. Jadi nggak yang setengah-setengah seperti teknik dikuas. Catat. Oke, setelah disiram selanjutnya tempatkan di dalam loyang seperti ini. Lalu jika menggunakan oven listrik Mito Fantasi, panggang di suhu rendah yaitu di suhu 100 derajat Celcius dengan menggunakan api bawah selama sekitar 12 menit. Atau hingga kuning telur yang tercecer di permukaan loyang itu menjadi kering dan matang. Setelah matang segera angkat. Dan ini dia guys hasilnya. Masya Allah, cantik banget seperti yang nonton ya. Oke, sementara jika dipanggang dengan oven tangkring, untuk caranya itu juga sama. Siram polesan kuning telur seperti tadi. Setelah kinclong rata begini, panggang dengan menggunakan api sedang agak kecil atau di suhu 160 derajat Celcius selama 15 menit. Atau hingga kuning telur yang tercecer di permukaan loyang itu menjadi kering dan matang. Dan ini bagian atas ovennya itu sengaja dibuka sedikit agar suhu oven di bagian atasnya itu tidak terlalu panas sehingga tidak merusak permukaan nastarnya guys. Catat. Oke, setelah matang segera angkat, biarkan hingga nastar dingin. By the way, untuk nastar kerangnya ini juga dipanggang dengan cara yang sama seperti tadi. Dan jika di suhu 100 derajat Celcius itu masih terlalu panas, di mana ditakutkan itu bisa merusak permukaan nastarnya, maka sama seperti oven tangkring tadi, kita bisa membuka pintu ovennya sedikit seperti ini guys. Oke, jadi deh. Oh, kinclong banget guys hasilnya. Dan setelah dingin, agar lebih higienis dan juga lebih awet lama, maka sebaiknya kemas nastar satu persatu dengan menggunakan plastik OPP ukuran 8 x 5 cm seperti ini.
Oke, lakukan sisanya hingga habis. Masya Allah, ini saya bikin 1,5 resep ya guys, dan hasilnya ternyata jadi banyak. Nah, agar lebih cantik maka kita bisa mengemas nastar dengan menggunakan kantong kertas bentuk nanas seperti ini. By the way, untuk cara membuat kantong kertas ini, tutorialnya itu sudah kami bagikan di video sebelumnya ya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat nastar kinclong kilat ala dahasan video. Semoga bermanfaat and I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.